Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 18 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang saham-saham teknologi ya Bapak Ibu ya. Ada 8 saham yang mau saya bahas hari ini. Ada MTDL, lalu ada Goto, Buka, WYRG, PTSN, ZYRX, MTech, dan terakhir DMMX. Ya, sebelum melanjutkan saya mau terima kasih seperti biasa Bapak Ibu ya yang sudah mensupport channel ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa cuan bersama di pasar saham ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu ke saham pertama. Ada MTDL. MTDL ditutup di harga 630 dan perubahan harga 0,00%. Ya, kalau dilihat secara volume dia membesar ya Bapak Ibu, growth, volume juga sama dengan rata-rata 20-nya. Asing kembali masuk ya, walaupun baru sehari, sebelumnya buang barang terus. Lokal juga masuk ya. Nah, MTDL ini dia nih Bapak Ibu ya, dilihat ya, bisa dilihat ya. Jadi ini saya tutup bentar. Kalau dilihat ini dia kena mantul 3 kali ya Bapak Ibu ya. Mantul 3 kali di area ini. Ya, mudah-mudahan pantulan yang ini seperti ini Bapak Ibu, seperti tanggal 10 Maret 2022 ini ya. Jadi dia area ke sini terus mantul. Ya. Semoga seperti itu. Jadi MTDL ini ada potensi double top Bapak Ibu. Ya, ini double top. Targetnya kalau dia break ya ke neck ya, dia break neck bisa ke sini ke 550. Ya, ke 550 di mana itu support mereka sebelumnya ya, MTDL sebelumnya. Oke. Nah, jadi gimana Bapak Ibu kalau misalnya dia punya MTDL atau baru mau beli ya, kalau saran saya lebih baik tunggu lagi lah, tunggu berapa ya, 2-3 candle lagi lah, 2 candle lah ya. Kalau dia berhasil hijau, ini kan doji biasanya pembalikan arah nih. Nah, mudah-mudahan dia hijau. Nah, itu baru menarik. Mudah-mudahan patah. Jadi kalau dia break 650, nah itu patah tuh. Ya, itu patah si double topnya ini. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, tapi kalau ini dijebol 615, ya potensi ke 600 dan 570 untuk MTDL. Ya, jadi masih wait and see lah kalau dari saya ya MTDL. Tapi kalau Bapak Ibu nekat mau beli buy on weakness karena udah disupport yang pantulan biasanya, ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu udah harus tahu ya ini arahnya kemana, supportnya di mana, Bapak Ibu udah tahu. Jadi di sini saya bantu menganalisa saja ya. Semua keputusan ada di tangan Bapak Ibu, jempol Bapak Ibu yang menekan seperti itu ya. Lanjut ke saham kedua, ada Goto. Goto hari ini tanggal 17 kemarin ya, tanggal 17 kemarin ditutup di harga 366 ya, dan penurunan sebesar 6,363% ya, jadi kayak ARP lah ya. Nah, kalau dari volume kecil ya, tipis ya, tipis. Asing jualan ya, ini juga jualan. Nah, jadi dia kalau secara bandar detektor normal distribusi ya, yang jual CS YUCC. Oke, yang akun BK KI ZP. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini Goto break penannya ya. Ya, dia break ke bawah. Kalau dia break ke bawah, potensinya arahnya bisa ke Bentar Bapak Ibu, sorry ya. Ini dia arahnya break sini, bisa ke sini dulu ke 328 ya, ke 328, dimana ini kalau dilihat memang area salah satu area demand lah ya. Di sini kan dia break, dia jebol langsung turun, dia di sini breakout, ketahan di sini, dia breakout lagi. Jadi ini salah satu area demand lah, 330 ini. Nah, targetnya ke situ Goto ya sementara. Masih sehat apa enggak? Kalau menurut saya masih sehat. Oke, kenapa ya? Karena dia udah naik tinggi dari awal. Naik, lihatnya dari sini ya Bapak Ibu, dari channelnya ini. Ya, naiknya dari channelnya ini, jangan lihatnya dari sini. Ya, ini mah udah naik tinggi gitu kok di sini. Tapi kalau dari channelnya ini udah naik tinggi. Gitu.
Dan memang ini saham market cap besar tapi volatil gitu. Jadi banyak volumenya tuh selalu besar, frekuensinya besar ya setiap harinya. Jadi memang rame lah sahamnya gitu. Ya, jadi Goto masih mungkin lanjut retrace ke 330 di yang bagi yang punya ya kemarin saya sudah sampaikan kalau dari yang punya di atas melihat candle seperti ini harus hati-hati ya, apalagi merah ternyata besoknya ARB gitu ya. Jadi Goto memang sudah saya peringatkan juga, ini saya gambar ada penannya juga sudah. Jadi ya silakan ikutin trading plan Bapak Ibu masing-masing lah ya, disesuaikan. Ya, kalau menurut saya 330 itu arahnya si Goto seperti itu. Lanjut saham selanjutnya ada Buka ditutup di harga 284 ya, dengan perubahan harga 2,16%. Kalau dilihat dari volume dia biasa juga ya, biasa aja, belum ada yang signifikan. Terus kalau dari asingnya ya masuk ya, mulai masuk 14 miliar, sebelumnya buang barang ya. Lokalnya kembali akumulasi. Mudah-mudahan dilanjutin ya besok ya, mudah-mudahan dilanjutin. Nah, jadi kalau dilihat memang ini ada ya, dia agak waving lah ya, naik turun gitu. Nah, sekarang dia kemarin kepantul ya. Jadi kemarin pas di sini terus ya 3 hari puji Tuhan mantul. Nah, sekarang dia kemarin dia kepentok ya, Muji 290 nih kepentok, dia break lagi ke bawah. Nah, mudah-mudahan dia retest lagi ya, dengan adanya akumulasi bandar, mudah-mudahan volume saat break juga bagus ya. Jadi sepertinya 290 ini mau dijadikan support atau resisten kuat ya oleh Buka gitu. Oke, kalau dilihat ini dia sebenarnya area konsol gitu. Dia lagi konsol di sini. Ya, memang lebar konsolnya gitu. Ya, ini area konsolnya, jadi saat di bawah dia kena atas mantul, area-area bawah sini dia mantul gitu kan. Ya, jadi area konsolnya Buka ya memang agak lebar, sekitar berapa persen ini. Ya, kalau dilihat ya 20%, gede banget ya. Tapi ya itu adanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Buka besok minggu depan harus bisa tes itu dulu resistennya. Ya, kalau dilihat dari candle weekly-nya sih merah, hijau ya. Ini di bawah hijau ya, di bawah membentuk hijau, mudah-mudahan lanjut hijau ya. Yang jelas ini kalau udah turun retrace terus hijau-hijau lagi ya, mudah-mudahan kembali naik ya seperti ini. Sayangnya belum piercing. Nah, mudah-mudahan minggu depan ya piercing ya, jadi di atas tutupan bisa di 310 lah gitu untuk Buka ya, itu bagus secara weekly ya, seperti itu secara weekly. Nah, ini secara weekly ini dia baru konsol ini malah ya, baru di bawah nih. Nah, sabar aja gitu ya buat Buka ini, mudah-mudahan dijadikan base yang kuat ya sama Buka, jadi kedepannya bisa menarik lah gitu ya. Lanjut saham saja WIRG. WIRG ditutup di harga 630 ya, dengan perubahan harga minus 4,55%. Kalau dari volume kecil ya, dia karena koreksi terus kecil juga nih volumenya, mungkin retail juga nggak mau jualan segala macam kan. Terus asingnya nih kemarin sempat akumulasi ya, asingnya sih bagus ya, gendut, asingnya gendut. Terus kalau dari lokalnya ya tipis lah, tipis gitu ya. Nah, WIRG ini kalau Bapak Ibu dulu sempat nonton WIRG, ini udah saya kasih skenario nya ya. Ini di video sebelumnya juga udah ada Bapak Ibu ya, bukan saya baru buat tadi sebelum bikin video, enggak, saya enggak seperti itu. Jadi ini sudah kemarin dibuat, arahnya ternyata kena gitu ya, 630 kalau menurut Fibonacci atau target ya 600 ya, berarti masih ada kurang sekitar 30 poin lagi. Oke, 30 poin itu lumayan tinggi ya, berarti sekitar 2%an ya. Oh, lebih, berapa, 5% ya, masih ada 5% lagi ya. Mudah-mudahan ada pantulan di situ ya. Tetapi Bapak Ibu kalau besok ya WIRG di sini ya, WIRG di sini membentuk candle merah gitu ya. Ini saya gambarin merah. Oke, terus habis itu di sini besok hijau. Gini aja ya, besok di sini hijau gitu kan, candlenya hijau.
terus besoknya hijau lagi, nah itu baru menarik ya, menarik kok kayak gitu. Karena apa ya, karena apa namanya, berarti dia reversal, potensi reversal gitu ya. Nah, ataupun besok di sini doji ya, terus di sini eh, merah atau hijau di atasnya doji gitu, nah itu menarik ya, seperti itu. Jadi besok dilihat dulu Bapak Ibu ya, ini skenario nya seperti ini. Kalau seperti ini terjadi ya bagus. Oke, jadi ini saya coba gambarkan dulu ya, kira-kira seperti itu ya. Besok bisa doji juga ya, bisa doji, bisa hammer ya, bisa juga seperti ini ya, nggak masalah. Yang penting dia terpantul di 600 ini udah bagus gitu ya. Pokoknya jangan sampai break di bawah 600 untuk WRG ya, seperti itu. Lanjut, saham selanjutnya ada PTSN. PTSN ditutup di harga 190 ya, dan perubahan harga minus 6,86% ya. Dia ARB, dia breakdown, secara volume juga besar ya, dibanding rata-rata yang sebelum-sebelumnya cukup besar ya kan. Terus dari asingnya juga nih gede banget ya keluarnya, lokalnya juga. Jadi memang ya udah nih full dijual gitu loh. Nih sampai yang jualan cuma ada 5 broker dan semuanya udah ODDX ya kan? GR PDYB. Nah ini yang beli, nggak tahu nih lokal apa bukan ya. Ya maksudnya lokal apa, retail apa bukan. Jadi kita belum tahu lah. Nah, sekarang kita secara teknikal Bapak Ibu ya, secara teknikal ini sorry, ini saya ganti warnanya merah ya. Biar apa? Biar kita bisa membedakan ya. Sekarang posisinya 190 itu di sini ya Bapak Ibu. Ini candle sebelumnya ya. Jadi saya menunjukin dia sempat breakout. Oke, sempat breakout. Di sini juga dia area konsol dulu ya. Nah, 181 itu menjadi area pantulan bagi si PTSN ya, dimana juga ini adalah Fibonacci Bapak Ibu nih ya. Ini saya nggak ngada-ngada ya, saya pasang dari low-nya sebelumnya terus ke high-nya di 181. Oke. Nah, ada dua kemungkinan. Ini karena distribusinya besar ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah dia besok membentuk candle merah tapi habis itu mantul ya, bisa juga jadi dia besok bikin garis merah terus mantul, atau dia bikin merah lagi gitu ya, bikin merah lagi baru besoknya ada kemungkinan hijau. Nah, kalau seperti itu tanda-tanda reversal. Yang jelas belum tentu langsung naik, bisa juga bikin doji dulu kah gitu kan ya, di sini-sini nih. Nah, bikin candle-candle kecil gitu kan. Terus mungkin besok turun lagi apa segala macam gitu ya, kita nggak tahu gitu. Ya, yang jelas seperti ini ya. Kalau seperti ini masih bagus ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi ini saya gambarkan, nggak saya hapus. Mudah-mudahan ya seperti inilah ya, walaupun candlenya nggak harus sama ya. Maksudnya, oh itu kok candle sini ya gitu. Ya intinya di sinilah 181, mudah-mudahan ada pantul untuk PTSN ya. Jadi yang kemarin udah apa namanya sempat beli di sini gitu kan, karena nungguin breakout ternyata breakdown ya, ya udah gitu ya. Kalau belum rela jual, masuknya area sini. Dalam catatan ya, dengan catatan boleh masuk di 181 dengan catatan dia besoknya membentuk candle ini hijau ya, candle hijau gitu. Kalau belum hijau ya jangan masuk dulu, namanya ya nahan pisau jatuh gitu ya, sakit ya. Lanjut, selanjutnya ada ZYRX ya. ZYRX itu di harga 452 ya, dengan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume ya, volumenya kecil ya, kecil. Tapi ya kecil kalau dibanding sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya ZRS ini ramai banget. Tapi akhir-akhir ini sepi, mungkin ditinggal bandar ya gitu ya. Tinggal bandar ya, ini bandar juga udah keluar semua ya kan. Terus nih dari lokal pun juga seperti itu ya kan. Nah, kayaknya ini saham jadi sepi, udah ditinggalin orang ya, ditinggalin bandarnya. Gak tahu kapan masuk. Ini lagi posisi di bawah kalau menurut saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan garis merahnya ini ya, kita geser dulu mundur. Oke. Ya.
Ya, kita geser mundur dalam artian ini saya menunjukin bahwa ini adalah dia sempat low sebelumnya lah ya, walaupun di sini dia karena naik langsung arah gitu ya, cuma kan nggak ngebentuk body ya kan, nggak bentuk body, nggak bentuk rambut gitu. Jadi menurut saya ini gap. Nah, dia membuat low yang baru lah ya sepanjang ini gitu ya. Jadi kalau sementara ini dari atas ke bawah arahnya dia ini baru paling low ya, cuma sekarang titiknya dia itu adalah di sini nih Bapak Ibu ya, di 452 itu sempat menjadi pantulan ya, pantulan pertama ya kan, terus ini pantulan kedua ya. Jadi mudah-mudahan ya dia walaupun sempat breakout langsung naik. Nah, ini yang saya bilang besok kalau misalnya PTSN terus apalagi tadi WIRG, nah ini kemungkinan candlenya seperti ini Bapak Ibu ya, diperhatikan ya. Jadi kalau kondisi seperti ini good, ini lumayan bagus lah ya, cuma sayangnya dia masih di big distribusi gitu. Nah, harusnya kalau misalnya sama diakumulasi, nah itu masih enak, itu masih bagus ya Bapak Ibu. Jadi ZYRX ini kembali ke atas. Kalau mau spekulasi buy ini di area support boleh ya, dengan catatan tutup di bawah 420 wajib cut loss. Oke, tutup di bawah 420 ini wajib cut loss gitu ya. Terus di sini nih support sebelumnya resisten selanjutnya ya di 460 ini. 460 ini jebol, dia bisa balik lagi ke atas ya. Mantep gitu ya, mudah-mudahan tercapai. Oke, lanjut saham saja ada MTEK ditutup di harga 1760 dengan perubahan harga positif 1,73% ya. Kalau dilihat secara volume makin tipis ya, jadi dia volume menipis terus, asing masuknya tipis ya, masuk tipis, jadi dia nih barangnya masih banyak sebenarnya sih ya. Nih lokal distribusi terus ya. Sekarang coba kita lihat asingnya di MTEK nih, ini matiin dulu ya. Masih banyak barangnya dia ya, masih banyak banget gitu ya. Jadi mungkin dia juga jualan buat dipindahin ke saham-saham lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat AK di sini yang jualan, kalau AK masuk ke tempat lain yaitu mungkin duitnya dia hasil jualan MTEK lah gitu ya. Jadi bandar pun asing pun belum tentu selalu untung ya, bisa juga rugi gitu ya. Bisa jadi ini barang dia buang ke atas, dijualin, pindahin ke saham yang lebih prospek, yang lagi hype ya, bisa aja gitu. Nah, yang jelas kita secara teknikal, ini saya matikan ya. Secara teknikal dia kemarin confirm ya, saya bikin video di sini, mudah-mudahan ini titik akhir, besoknya mantul ya, langsung ya ini masih 50-50 lah, breakout channel apa enggak gitu ya. Jadi kita lihat besok. Nah, kondisi seperti inilah Bapak Ibu yang saya maksud bagi PTSN dan WIRG. Kalau bagus tuh ya mudah-mudahan seperti ini gitu ya, dia nangkring di atas resistennya gitu. Nah, itu bagus baru ya. Kalau nggak nangkring ya jelek. Nah, cuma ini kan dua, butuh 3 candle, satu lagi biar jadi 3 candle, apalagi hijau. Nah, itu menarik. Oke ya, menarik. Nah, gini, kalau nanya udah bisa masuk apa belum, saya cuma bisa bilang silahkan spekulasi buy lah gitu ya. Spekulasi buy ini karena juga Elliott wave yang terakhir, mudah-mudahan dia nggak bikin wave baru ya. Yang ditakutin adalah dia bikin wave baru ya kan, terus dia bikin satu lagi ya bisa sampai 5 lagi ke bawah gitu ya. Harapannya Elliott wave itu kan setelah 5 dia ada mentalan, nggak harus langsung naik, tapi dia konsol di sini pun oke gitu loh ya. Dia konsol di area 1760 pun oke, nggak masalah gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya sih masih optimis MTEK masih bisa di atas karena barang asing juga masih banyak banget. Nggak usah worry sih, dan perusahaan ini kan juga dia masih banyak holding gitu ya. Secara keuntungan juga profit ya pasti nanti akan digoreng pada waktunya. Karena kalau memang kemarin ini kan dia double top ya, double top terus habis itu
apa namanya udah rally naik, ya memang butuh istirahat gitu. Dan pas banget kemarin pemegang sahamnya salah satunya yang terbesar lepas barangnya, jadi ya dropnya parah. Nah, yang jelas Bapak Ibu ingat sini ada gap lebar ya, bisa kita jadikan acuan untuk TP nanti. Seperti itu ya untuk MTEK. Oke ya, jadi ini masih dalam area kalau mau spekulasi buy bisa. Target TP-nya di 1890 dulu, cut loss-nya kalau drop di bawah 1600. Ya, jadi area beli di sini, area beli 2 di sini. Ya, beli piramid aja lah. Oke, beli piramid. Ini area beli 2. Kasih warna apa? Kuning. Kelihatan nggak ya kuning? Ya, kuning lah. Ya, gitu. Oke, buy 1, buy 2. Seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1740 ya, dengan perubahan harga positif 2,96%. Nah, kalau dilihat DMMX volumenya meningkat ya, good. Ini volume dia meningkat setelah tahun ini dia paling tinggi ya, volume di tahun ini dia paling tinggi, disertai dengan akumulasi asing yang good ya, lokal pun beli gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar pertanda reversal DMMX gitu ya. Kemarin kan sempat di sini ya, cuma ketahan nggak breakout, jadinya breakdown. Terus kemarin juga saya sampaikan juga sama seperti MTEK ya, area di sini posisi bisa beli, TP-nya di 1760 ternyata hit gitu ya. Jadi yang nggak panikan, yang malah nambah muatan ya selamat ya untuk DMMX. Sekarang posisinya kalau saya lihat sih ini membal ke atas ya, jadi target selanjutnya 1900 lah DMMX, masih bisa gitu ya, masih bisa 1900 ya, 10%an masih ada. Oke, masih ada kesempatan. Nah, intinya cut loss kalau tutupan di bawah 1520 ini dah cut loss. Oke, DMMX seperti itu. Jadi teknologi ini lagi nggak bisa kencang kayaknya ya, lagi mau ganti sektor. Yang jelas selama masih ada pergerakan dan akumulasi masih menarik, kita beli cicil-cicil aja, tapi disiplin sama support dan resistennya ya Bapak Ibu gitu. Jadi harapannya yang penting disiplin ya, bisa biar bisa cuan lah ya, kalau nggak disiplin susah juga sih gitu ya. Baik, segitu dulu Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya sampai habis. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa berguna di pasar saham. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.